Mas Anies sendiri atau dari PDIP apakah mau menggait Mas Anies untuk ke PDIP atau bagaimana, Mas? Ya, itu usulan yang juga PDI selalu lakukan terhadap calon-calon yang lain untuk membangun komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu selain oleh pasangan calon, partai juga terdepan di dalam membangun komunikasi dengan partai politik lain. Kami berkomunikasi intens. Saya bersama dengan Pak Said Abdullah beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dengan Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Zulkifli Hasan, dan Bapak Mardiono, Bapak Usman Sabta, Bapak Haritanu. Itu dialog terus kami lakukan, termasuk komunikasi melalui telepon dengan Pak Erlangga Hartarto, itu juga kami lakukan. Pak, penegasan berarti Anies potensial tidak untuk PDI Perjuangan di Pilkada DKI? Ya, Pilkada Jakarta kan sangat dinamis, sehingga kami selain bergerak itu juga melihat bagaimana pergerakan dari partai politik lain. Tetapi pada akhirnya pengerucutan akan terjadi itu menjelang pendaftaran pada tanggal 27 Agustus. Dari PDI Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi dari Ibu ada sinyal hijau untuk Ahok nggak, Pak? Ya, kami optimis karena PDI Perjuangan telah melakukan langkah-langkah persiapan. Besok rekan-rekan pers kami undang untuk meliput pelatihan tim kampanye batch keempat, yaitu di Puncak. Kami akan menyiapkan kendaraan, ini menunjukkan keseriusan PDI, satu-satunya partai yang sudah menyiapkan pelatihan tim kampanye hingga angkatan keempat, itu adalah PDI Perjuangan. Mas, tadi kalau dikatakan oleh Mas Hasto itu juga berkomunikasi dengan petinggi-petinggi parpol yang termasuk ada di Kimples juga nih. Nah, ini apakah dalam komunikasi itu ada memungkinkan PDI Perjuangan ini akan merapat ke ke Kimples gitu dalam komunikasi itu, Mas? Jadi konfigurasi politik setiap daerah ini kan unik. Mereka telah memiliki sejarah ya sesuai dengan aspek-aspek sosiopolitik. Sehingga misalnya di Banten kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, di Jawa Tengah itu ada sekitar 10 dengan Gerindra, demikian pula di Jawa Timur dengan PAN itu di kota-kota besar kami banyak membangun kerjasama, termasuk di Bengkulu, sehingga PDI menjadi titik temu dari partai-partai yang lain sesuai dengan konfigurasi politik yang ada di daerah. Mas Hasto, ini Mas Anies banyak ditinggalkan kan karena PKS mengusungnya sepaket dengan Pak Sohibul Iman ini. Kalau misalkan dari PDI Perjuangan sendiri menganggap kans mendukung Mas Anies ini terkendala hal ini juga apa tidak, Mas Hasto? Ya, kita melihat seorang pemimpin kan dari aspek karakternya, dari track recordnya, kemudian baru kita lihat elektoralnya dan desain masa depannya. Ini yang terus dimatangkan. Karena partai punya komitmen untuk mempersiapkan visi dan misi dari pasangan calon yang memuat hal-hal yang fundamental. Contohnya program fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, program mengatasi stunting, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, politik tata ruang, itu sedang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan, sehingga antara partai, calon, dan rakyat itu sebagai satu kesatuan. Oke, Mas, itu dari PDIP sendiri untuk Pak Ahok kita kemarin bikin acara A3 terus juga mengumpulkan massa untuk membahas isu-isu Jakarta. Dari A3-nya Ahok ini apakah akan menunjukkan sinyal untuk mendukung Ahok? Ya, semua bergerak. Seorang pemimpin tidak hanya dipersiapkan tetapi juga mempersiapkan diri. Jadi seperti ada Pak Anies misalnya, ada Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil, semua berproses. Dan kemudian dialog antar partai, kemudian bagaimana suara arus bawah, itu yang nanti akan mengerucutkan keputusan politik terhadap paslon. Mas Hasto, tapi PDIP ini akan kekeh mengusung kader saja atau membuka peluang di luar kader? Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Tetapi bekerja sama dengan partai lain atau mengusung kader yang bisa diterima bersama-sama, itu juga merupakan hal yang baik. Karena kami telah mengambil langkah terobosan pada tahun 2020 terhadap calon-calon yang di luar PDI Perjuangan pun selama diusung oleh partai, itu kami persiapkan dengan sekolah partai. Mas, ini kemarin dari pihak istana kan
ada undangan gitu ke mantan-mantan presiden untuk upacara Agustusan di IKN. Nah, apakah Ibu Mega sudah menerima ini dan apakah akan datang di IKN, Mas? Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN dan semua telah dipersiapkan dengan detail ya tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Mas, dengan wacana Kimpres di Jakarta sepertinya Kim ingin membentuk koalisi gemuk, Mas, dan itu terlihat di beberapa daerah lain. Apa PDIP melihat bahwa itu upaya Kim untuk meninggalkan PDIP di pilkada kali ini, Mas? Enggak ada upaya tinggal meninggal karena semua memiliki basis dukungan rakyat. Sehingga di beberapa wilayah kerjasama itu berjalan dengan baik, apalagi di tingkat kabupaten kota. Hanya di tingkat provinsi, di beberapa wilayah provinsi yang masuk kategori strategis, kan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dihitung-hitung, yang harus dicermati. Dan itulah yang nanti akan menjadi bagian dari solusi untuk mencalonkan calon yang bisa diterima oleh partai politik tetapi juga memiliki